Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-189, masih dalam bab tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin Ummil Hakam Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqul la ilaha illallah wailun lil 'arab min syarri qad qatarab futiha al-yawma min radmi ya'juj wa ma'juj futiha al-yawma min radmi ya'juj wa ma'juj misla hadhihi wa halaqa bi usbu'ai al-ibham wallati taliha faqultu ya Rasulullah anuhliku wa fina as-salihun qala na'am idza kathura al-khabas. Muttafaqun alaih. Dari ibunda Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan rasa ketakutan. Dia bersabda, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Wailul lil Arab, celakalah bangsa Arab, min syarri qad iqtarab, dari kejahatan yang sudah sangat dekat. Futihal yawm min radmi Ya'juj wa Ma'juj, telah terbuka hari ini dari tabir atau sebagian tabir dari Ya'juj dan Ma'juj, mislah hadhi, seperti ini. Wa halaqa bi usbaihi al-ibham wallati taliha, kemudian Rasulullah melingkarkan ibu jarinya dengan jari telunjuknya, ya, mungkin seperti gini, ada lubang, ya, yang dibentuk dari antara ibu jari dengan jari telunjuknya. Kemudian mendengar penjelasan seperti itu, Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab binti Jahsh kemudian bertanya, ya Rasulullah, anuhliku wa fina as-salihun, apakah kami akan atau kita akan dibinasakan pada di tengah-tengah kami ada orang-orang yang soleh, ya. Kemudian Rasulullah menjawab, na'am, benar, ya, benar, akan dibinasakan idza kathural khabas, apabila banyak kejahatan atau keburukan, maksudnya banyak kejahatan keburukan yang dibiarkan. Muttafaqun alaih. Nah, jamaah subhanallahi, hadis ini masih dalam satu rangkaian bab tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, ya, bagaimana Rasulullah selalu mengingatkan tentang kalimat tauhid, la ilaha illallah, sebagai kunci, sebagai solusi, sebagai penjelas atas segala permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin, adalah ketika selalu komitmen dengan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah, ya. Jadi ini diingatkan, ya, Rasulullah yang memegang rahasia-rahasia yang tidak dimiliki oleh umatnya, oleh seluruh umat manusia, mengingatkan, ya, tentang kalimat tauhid ini, ya, bagaimana kita berusaha untuk menjadikannya sebagai keyakinan kita yang mantap, yang kuat, bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang patut diibadahi, disembah, ya, dengan sebenar-benarnya kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala, ya.
Setelah itu kemudian beliau mengingatkan wailul lil Arab, celakalah bangsa Arab. Ya, maksudnya ya ini musibah bagi bangsa Arab. Ya. Kenapa dikata musibah dan diingatkan pertama kali adalah bangsa Arab? Karena bangsa Arab adalah bangsa yang terdekat dengan Rasulullah SAW. Dia adalah bangsa Arab yang memegang panji Islam yang paling tinggi adalah bangsa Arab, karena di sanalah marjaknya, manbaknya, sumber dari ajaran Islam adalah dari sana, dari Jazirah Arab. Maka kalau kemudian Jazirah Arab ini beserta penduduknya, masyarakatnya, bangsa Arab ini bangsa yang menegakkan kalimat tauhid, yang terus pegang teguh panji Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan bisa menjadi pensibgah, pewarna dari kemajuan peradaban umat Islam. Dan sebaliknya, kalau bangsa Arab sebagai sumber dari wahyu, ya, dekatnya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, kemudian rusak, ya, kemudian membiarkan yang namanya kejahatan, ya, kezaliman, ya, kemaksiatan, kemungkaran untuk merajalela, maka yang namanya wailul lil Arab, ya. Jadi ini peringatan yang selalu disampaikan Rasulullah adalah bagaimana supaya jangan sampai bangsanya, umatnya ini kemudian lengah, ya, atau kemudian melupakan hakikat dari imannya yang menjadi kunci keselamatannya, kebahagiaannya dunia dan akhirat. Setelah itu kemudian Rasulullah menjelaskan futihal yauma min radmi ya'juja wa ma'juja mislah hadhihi. Jadi pintu tabir dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu sudah terbuka sedikit, ya, terbukanya seperti Rasulullah memberikan isyarat, yaitu disatukannya, dilingkarkannya antara telunjuk dengan ibu jarinya. Jadi ibaratnya sudah ada lubang yang memungkinkan bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu kemudian bisa keluar dari tahanannya, sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran, inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ard. Bahwa sungguhnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj adalah suatu bangsa yang dikenal sebagai kedua bangsa yang merusak, ya, membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan dia sedang dikerangkeng, sedang dikunci di sebuah tempat di mana dilapisi dengan besi dan tembaga yang sangat tebal dan licin, sehingga dia tidak bisa keluar kecuali nanti sudah dekat dengan hari kiamat. Nah, tapi kemudian di zaman Rasulullah kemudian diberitakan bahwa saat ini sudah ada, yaitu namanya futihal yaum min radmi Ya'juja wa Ma'juja mislah hadhihi. Jadi sudah ada lubangnya sedikit, ya, memang belum bisa dia keluar. Kalau diibaratkan ini adalah lubangnya itu adalah sebesar ini, yaitu antara ketika ibu jari dan telunjuk dilingkarkan, ya tentu kalau dia adalah bangsa manusia dia tidak bisa keluar darinya. Tapi dia sudah bisa ngincang, sudah bisa mengintip-ngintip dunia luarnya, siap-siap untuk nanti dia keluar untuk membuat kerusakan di muka bumi kembali, ya. Maka kalau ada demikian, Rasulullah yang diinginkan pertama kali adalah sahabat-sahabatnya, bangsanya, umatnya terdekat yang ada bersama beliau pada waktu itu, yaitu bangsa Arab. Jadi kunci dari untuk bisa menghindar atau kemudian bisa mengalahkan fitnah dari Ya'juj dan Ma'juj adalah ketika kaum muslimin itu memegang teguh kalimat tauhid la ilaha illallah. Itulah yang menjadi kuncinya. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW ditanya oleh istrinya Ummul Mukminin, ibunda orang yang beriman, yaitu Ummul Hakam, ya, ditanya dengan pertanyaan yang langsung pada pokok permasalahan, yaitu anuhliku wa fina as-solihun. Apakah kita semua nanti akan dibinasakan? Maksudnya kita orang beriman, ya, karena di tengah-tengah kami ini ada orang-orang yang soleh, bahkan banyak orang yang soleh, ya. Maka Rasulullah kemudian menjawabnya, ya, hakikat
dari hancurnya suatu bangsa, suatu peradaban itu bukan karena tidak adanya orang soleh, ya, bukan karena tidak adanya orang soleh, tapi karena orang-orang soleh itu membiarkan yang namanya khobas, yaitu keburukan, kekotoran, ya, kenajisan, ya, kemungkaran, kedzaliman, kerusakan, kemaksiatan itu dibiarkan saja, dibiarkan. Tidak ada yang berupaya untuk mencegahnya, ya, untuk membendungnya, untuk kemudian supaya tidak melebar kemana-mana. Itu relatif tidak ada yang peduli, ya. Semuanya sibuk dengan dirinya masing-masing, baik sibuk dalam arti asik dengan memperbaiki dirinya maupun sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri, sehingga akhirnya menjadilah bangsa yang egois, ya, bangsa yang individualistik, bangsa yang ananiah, yang hanya mementingkan egonya sendiri-sendiri. Ya, maka ini juga bagian dari yang perlu kita ingatkan, bahwa bangsa muslim yang terjangkit penyakit yang namanya individualis materialistik ini bahaya sekali. Dia bukan hanya sekedar pilihan, ini urusan saya, mau saya itu ambil yang namanya individualis gaya hidup, individualis maupun sosialis, itu urusan kami. Tidak begitu. Ini urusan yang sangat gawat. Jadi kalau kaum muslimin, kita tidak ada urusan misalnya bagaimana dengan bangsa yang tidak beragama Islam, ya, mau punya keyakinan sendiri. Tapi kalau kaum muslimin ini bahaya. Kalau terjangkit dengan kaum muslimin itu penyakit yang namanya hidup itu nafsi-nafsi, hidup itu tidak mau bertegur sapa, tidak mau diingatkan, tidak mau mengingatkan, tidak ada dakwah, ini bahaya sekali. Karena apa? Ini tanda-tanda akan dibinasakannya umat ini, ya. Walaupun yaitu wafina as-solihun, walaupun di kalangan kaum muslim itu banyak orang-orang yang soleh, ya, oleh karenanya permasalahan dakwah itu bukan hanya permasalahan internal kaum muslimin, bukannya permasalahan istilahnya itu pilihan hidup di antara orang-orang yang beragama Islam, bukan. Tapi ini merupakan bagian yang menentukan masa depannya kaum muslimin adalah sejauh mana hidup di dalam kehidupan kaum muslimin itu adalah suasana dakwah. Kehidupan dakwah itu bagaimana, ya. Jadi jangan sampai diremehkan bab tentang pentingnya menghidupkan suasana dakwah di antara kaum muslimin. Supaya apa? Supaya terhindar dari fitnah akhir zaman, yaitu Ya'juj wa Ma'juj ini, yaitu nanti akan terjadi kerusakan yang luar biasa, meskipun, ya, banyak orang-orang soleh. Diungkapkan dalam kalimat jamak yang menjadi pertanyaan Ibunda Ummul Hakam tadi, yaitu anuhliku wa fina as-solihun. Jadi banyak orang-orang soleh tapi diam saja, ya. Jadi kesolehannya sifatnya kesolehan individu. Nah, ini bukannya tidak baik, tapi ya kurang. Karena watak dari Islam itu adalah menjamah, merambah, baik itu aspek individu maupun aspek sosial kemasyarakatan. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan yang penting saya baik, nggak ada urusan yang lain, atau yang penting masyarakat secara umum baik walaupun pribadinya itu rusak-rusakan. Ini tidak bisa. Jadi harus dipadukan antara dua, yaitu sayap ini, yaitu sayap yang namanya pribadi, individu, dan sayap namanya keumatan atau sosial. Ini harus satu kesatuan yang utuh. Dan oleh karenanya mari kita tumbuhkan semangat untuk saling menasihati, ya, berdakwah, saling mengingatkan tentang Islam, tentang ibadah, ya, tentang dakwah, tentang masa depannya, tentang penderitaannya, tentang permasalahannya, supaya kemudian hidup suasana dakwah itu sehingga terjauhkan dari salah satu fitnah akhir zaman, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang digambarkan dalam surah Al-Kahfi itu, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Karena dia adalah dua bangsa yang pekerjaannya tunggal, yaitu mufsiduna fil ardi, yaitu membuat kerusakan di muka bumi. Ya, saya kira demikian. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ya. Masalah sholat. Ya. Ya. Jadi yang dilarang untuk
lewat di depan orang yang sholat, itu ada pembahasan pertama mengenai sutro, ya. Sutro ini ya pembatas antara dirinya atau kita yang sholat dengan batas orang yang tidak boleh lewat, namanya sutro. Nah, sutro ini ya tentu banyak pendapat. Ada yang harus berupa fisik, ya, maksudnya ada pembatas, misalnya kita sebut mungkin ada omplung, ada tas, ada apa yang menunjukkan itu batas. Ya, ada juga yang diambil substansinya, yaitu kalau misalnya kita sholat pakai sajadah itu, ya, semua orang tahu bahwa area sujudnya itu ya sajadahnya itu. Artinya kalau dia lewat di depannya orang yang sholat dan orang itu menggunakan sajadah dan dia lihat di depan masih di area sajadah itu namanya dia melewati larangan untuk sholat, ya. Adapun kalau di depannya jauh, maksudnya di luar dari area dia sujud, maka dia sudah termasuk yang tidak dilarang untuk lewat. Nah, itu dalam kondisi sholat yang sifatnya munfarid, yaitu sholat sifatnya itu sendiri-sendiri. Adapun yang sholatnya itu sifatnya berjamaah, maka dia hilang larangannya. Kalau berjamaah dia tidak ada larangan lagi untuk lewat. Maksudnya bukan bagus, tapi boleh lewat di depan orang yang sholat kalau dia sholat berjamaah, meskipun dia di dalam area sutrohnya, maksudnya ya di depan kita, pas anggap aja langsung di depan kita, itu boleh, ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita katakan bahwa kalau jamaah kita ini misalnya 10 orang, mungkin kita bisa kendalikan untuk misalnya ya anggap aja orang-orang yang siap, yang pilihan, yang kemudian terjauhkan dari masalah-masalah yang memungkinkan dia itu untuk batal dalam sholat. Meskipun hanya 3 orang pun juga mungkin kita bisa batal sholat, mungkin kentut atau mungkin apa gitu. Nah, permasalahannya kalau kemudian larangan untuk lewat di depan orang sholat itu ketika sholat jamaah, maka akan ada mungkin 1, 10, 20, bahkan 100 orang yang dia akhirnya kehilangan kesempatan untuk sholat jamaah karena dia harus diem di situ, tidak boleh jalan kemana-mana kalau dia itu batal. Misalnya kayak sholat di masjid Jami di depan alun-alun yang dia itu pas di shop depan, nah gitu kan, sudah mulai misalnya sholatnya sholat subuh lagi hanya 2 rakaat, apalagi misalnya dibaca hanya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, habis itu dia tiba-tiba batal, dia depan sendiri, ya. Kalau dia terkena larangan untuk lewat di depan orang yang sholat karena alasannya itu melewati menerabas sutroh, maka dia tidak boleh kemana-mana, dia harus diam di situ menunggu selesainya sholat, kemudian baru dia ke tempat wudhu. Nah, ini kan menjadi agama ini ada namanya haraj, yaitu sesuatu yang membuat sulit, membuat berat untuk dijalankan. Padahal di antara misi Islam adalah raf'ul haraj, yaitu mengangkat atau menghilangkan yang namanya kesulitan. Itu bagian dari yang dibolehkan. Nah, itu kaidahnya. Nah, kalau kita kembalikan babnya mengenai anak-anak, nah, anak memang tetap pembahasannya tetap tidak pernah bisa seragam. Ya, bagi kaum muslimin yang sangat mengharapkan namanya mendidik anak sejak usia dini, maka bagus kalau diajak untuk ke masjid supaya dia itu mengenal bagaimana orang tuanya, ya, atau orang-orang yang sudah akil balik itu mempunyai kebiasaan yang baik, yaitu sholat jamaah di masjid, supaya tahu. Akhirnya dia terbiasa melihat bahwa namanya orang Islam ya begitulah kehidupannya. Nah, itu salah satu alasannya yang bahkan menganjurkan supaya anak-anak itu dibiasakan untuk diajak ke masjid walaupun dia itu masih belum akil balik, bahkan meskipun dia itu mungkin bikin ulah, ya, ketika di masjid, ya, teriak-teriak, atau mungkin bahkan saya juga pernah lihat korbannya ada kacamata,